Aksi demo sejumlah buruh terkait penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hari ini Senin 5 Oktober 2020 dilarang oleh Polda Metro Jaya lantaran tidak mengantongi izin. Namun, sebelum nonton videonya, alangkah baiknya kalian subscribe channel kami, agar kami selalu mengupdate berita-berita terbaru dan viral. Jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, lanjut. Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin keramaian bagi para buruh yang direncanakan menggelar aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di gedung MPR DPR RI, Jakarta. Kita tidak kasih izin. Jadi Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk demo, tegas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Senin 5 Oktober 2020. Lebih lanjut, Yusri menjelaskan, tidak dikeluarkannya izin bagi para pendemo dalam menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu tidak lepas dari meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta. Sekarang kita imbau, kita mengharapkan agar mereka mengerti. Pandemi COVID-19 ini semakin tinggi di Jakarta. Jangan jadi klaster baru, tuturnya. Meski demikian, Yusri memastikan tetap menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan jika massa tetap menggelar unjuk rasa tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian adalah melakukan penutupan jalan utama depan gedung MPR DPR RI dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Sebelumnya, puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan ini diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020, lalu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Lalu, ada juga beberapa federasi seperti SLM dan Gekanas, Gerakan Kesejahteraan Nasional, yang beranggotakan 17 federasi. Mogok nasional terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota mulai dari Selasa, 6 Oktober, Kamis, 8 Oktober 2020. Mogok akan melibatkan pekerja di sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, hingga logistik dan perbankan. Selain itu, sedikitnya ada 7 poin utama yang ditolak oleh para buruh beserta konfederasi lainnya dalam RUU Sapu Jagat tersebut. Pertama, para buruh menilai draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota kabupaten, UMK, dan upah minimum sektoral kota kabupaten, UMSK. Kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Ketiga, terkait perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak. Keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourcing pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan. Kelima, buruh menilai dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif. Keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan. Ketujuh, buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan. Sumber, RRI Coit. Di atas upah minimum, kawan-kawan, hari ini kita boleh berbangga. Kota Tangerang khususnya Provinsi Banten pada umumnya masih memiliki upah minimum sektoral kabupaten kota. Kawan-kawan, dibedakan mana yang bekerja di garmen, mana yang menjadi pramuniaga, mana yang bekerja di pabrik logam, kimia, dan lain sebagainya. Melalui apa pembedaannya?
melalui upah minimum sektoral kabupaten kota. Kenapa harus dibedakan? Karena dari jenis pekerjaan, pekerja logam, pekerja kimia, pekerja garmen mempunyai risiko kerja yang berbeda-beda. Itulah sebabnya berdasarkan risiko kerja inilah sehingga upah harus diberikan nilai lebih berdasarkan atas risiko yang akan terdampak kepada para pekerja tersebut. Yang kedua, upah minimum. Upah minimum ini tetap ada di Undang-Undang Omnibus Law. Tetap ada, hanya saja kalau Undang-Undang 13 menetapkan upah minimum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78, walaupun pada prinsipnya kita menolak. Tapi hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita taat hukum dan kita kalah di pengadilan Judicial Review Mahkamah Agung, kita terima PP 78. Akan tetapi setelah kita terima PP 78, kembali lagi diobok-obok lagi upah buruh, kawan-kawan. Seperti apa kebijakan melalui Omnibus Law? Kalau Undang-Undang 13, KHL atau UMK sebelumnya ditambah inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, nanti melalui Omnibus Law upah minimum boleh ada kenaikan apabila upah minimum provinsi sudah sama, sudah setara dengan upah minimum saat ini. Saya tanya, berapa upah minimum provinsi Banten? Ada yang tahu UMP provinsi Banten? 2.300.000. UMK kita berapa? Kota Tangerang 4.200.000 atau 4.199.000 UMK Kota Tangerang. Yang menjadi pertimbangan kita, kalau UMP harus sama dengan UMK 2.300.000, harus sama dulu dengan 4.199.000. Tahun berapa baru ada kenaikan, kawan-kawan? Berapa persen bedanya? Ini hampir 50% bedanya. Kita bayangkan Kota Tangerang, kita pastikan apabila Omnibus Law disahkan, jangan berharap ada kenaikan upah minimum. Walaupun ini hanya sebatas jaring pengaman, kawan-kawan. Yang ketiga, terkait dengan upah, tata cara penetapan upah minimum. Kalau tadi saya sampaikan, upah minimum ditetapkan dengan menggunakan formula KHL atau UMK sebelumnya, ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi melalui Omnibus Law hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi saja, tidak menyertakan inflasi, kawan-kawan. Saya tanya, inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita sekarang berapa? Pertumbuhan ekonomi per Oktober berapa sekarang? Minus 8,1%, kawan-kawan. Coba kita jumlahkan UMK yang saat ini dengan minus 8,1%. Upah kita naik, turun, atau tetap? Ada perkalian, angka dikalikan minus jadi nambah. Kita tidak tahu, kita salah belajar atau orang-orang pemerintah pusat yang kebelingar terlalu pintar. Betul, kawan-kawan? Kalau mau menyengsarakan rakyat Indonesia, lebih baik bunuh saja semua rakyat Indonesia, gantikan dengan orang asing. Jangan dibunuh perlahan-lahan, karena dibunuh perlahan-lahan lebih menyakitkan. Betul, kawan-kawan? Kami cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar kecintaan kami terhadap negara ini, itulah sebabnya kami ingin meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat. Karena tugas dan kewenangan para pemuda, tugas dan kewenangan rakyat Indonesia meluruskan apabila ada aparat yang salah langkah dalam menjalankan negara ini.
Betul kawan-kawan? Tetapi kenapa? Kenapa di saat kita ingin memperingatkan pemerintah pusat, kita dilarang kawan-kawan? Kita ingin berangkat ke DPR RI, kita dihadang. Katanya seluruh rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh kepada undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Saya tanya kawan-kawan, apakah menyampaikan pendapat, buruh menyampaikan pendapat di depan DPR RI ini melanggar undang-undang kawan-kawan? Saya yakin ini tidak melanggar undang-undang. Bahkan kami sudah patuhi undang-undang sebelum tahun 98. Kapanpun, hari apapun, jam berapapun, bebas mau berbicara, menyampaikan pendapat di muka umum. Bebas sebebas-bebasnya. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ada aturan. Apa caranya? Kita harus memberikan pemberitahuan kepada aparat kepolisian dan instansi terkait. Tapi itu sudah kami lakukan. Setelah kami melakukan itu, apalagi yang menjadi kekurangan para buruh pada hari ini? Kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui, aparat kepolisian dan TNI merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan aparat kepolisian dan TNI merupakan partner kerja dari serikat pekerja, serikat buruh. Betul kawan-kawan? Setiap kali kita ingin melakukan kegiatan, kita selalu berkoordinasi. Kita selalu memberikan informasi-informasi bagaimana perkembangan sesuai dengan keinginan dari aparat kepolisian. Akan tetapi, apabila kita sudah melakukan itu, apakah tidak boleh kita buruh Kota Tangerang ingin melanjutkan aspirasi kita, harapannya bisa didengar oleh anggota Dewan Rakyat DPR di tingkat pusat? Ini artinya menjadi miris bagi kita bersama kawan-kawan. Yang keempat, terkait dengan kenapa kita harus unjuk rasa di depan DPR RI. Kawan-kawan, di tempat kerja kawan-kawan ada orang asing atau tidak? Semuanya lokal? Ada orang asingnya enggak? Kalau hari ini di tempat kerja kawan-kawan tidak ada orang asing, berbahagialah kawan-kawan setelah Omnibus Law disahkan, kalau kawan-kawan akan diganti dengan orang-orang asing. Kawan-kawan rela? Kawan-kawan mau? Kenapa akan digantikan? Karena Undang-Undang 13 melarang orang asing menempati jabatan-jabatan tertentu, terutama di bagian personalia. Tetapi melalui Undang-Undang Omnibus Law, pekerja asing bebas mau bekerja di mana, ditempatkan di mana, di posisi apa, memegang jabatan apa. Kita bicara logika saja kawan-kawan. Di Indonesia sudah menjadi adat dan kebiasaan orang Indonesia. Kawan-kawan boleh cek di perusahaan tempat kawan-kawan kerja. Apabila, saya bukan bicara ras, hanya memberikan contoh saja. Apabila personalianya atau HRD-nya orang Palembang, kebanyakan karyawan yang diterima orang-orang. Kalau HRD-nya orang Jawa Barat, kebanyakan yang diterima Jawa Barat. Kalau HRD-nya orang asing, kira-kira yang diterima orang mana? Ini clear kawan-kawan. Nanti apabila Omnibus Law disahkan, rakyat Indonesia tetap ada pekerjaan. Yang bekerja di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan elit, nanti orang-orang asing. Di mana posisi kita? Di luar pagar. Tugasnya apa? Kalau pekerja asing mau pulang, antar ke rumahnya.
Betul. Dia butuh makan, cari makanan. Dia butuh buah, kasih buah. Itu yang akan terjadi apabila Omnibus Law disahkan. Kita hanya berdiri di depan pagar-pagar perusahaan menunggu orang-orang asing mempunyai kebutuhan untuk makan, minum, atau bepergian. Saya tanya, sebenarnya negara Indonesia ini negara siapa kawan-kawan? Di mana kita dilahirkan? Saya yakin semua yang hadir di tempat ini dilahirkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa tidak boleh orang rakyat Indonesia menikmati kekayaan Indonesia, kawan-kawan? Kenapa tidak boleh rakyat Indonesia sedikit hidup senang di negaranya sendiri? Ini akan menjadi miris bagi kita, kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, saya ingin berpesan kepada kawan-kawan semua. Hari ini perjuangan kita bukan akhir dan segalanya. Kawan-kawan, saya yakin sudah mendengar, bahkan sudah membaca atau mendapat informasi baik dari tetangga, dari perangkat-perangkat organisasi. Tanggal 6, 7, 8 kita akan tetap melakukan aksi unjuk rasa, kawan-kawan. Hari ini kita boleh dijegal. Hari ini walaupun kita tidak sampai ke DPR RI, mungkin kita bisa merelakan walaupun terpaksa. Tetapi kita harus pastikan bersama tanggal 6, 7, 8, tanggal 6, 7 tutup semua aktivitas produksi di perusahaan-perusahaan. Kawan-kawan siap? Siap? Ada yang tidak siap? Banyak yang nuduh. Kawan-kawan yang berteduh di bawah pohon, yuk kita panggil sama-sama. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Di mana kawanku kini? Kami berjuang berpanas-panasan untuk kepentingan kamu juga. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Ayo bergabung kawan. Jika kawan-kawan merasa kepanasan, yuk sama-sama kita panas bersama. Hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, dari tanggal 6, tanggal 7 tutup semua aktivitas produksi di perusahaan tempat kawan-kawan bekerja. Di tanggal 8 puncak sidang paripurna DPR RI, di mana di sana ayunan palu akan diayunkan dari atas menuju atas meja. Jika ujung palu menyentuh meja, maka sahlah undang-undang Omnibus Law. Tamat sudah riwayat hak-hak pekerja. Kawan-kawan hanya bisa meratap, kawan-kawan hanya bisa menyesal seumur hidup kawan-kawan semua. Kawan-kawan rela? Mau? Kalau kawan-kawan tidak mau, kami atas nama Aliansi Buruh Banten Bersatu ingin berpesan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama, tanggal 6-7 hentikan aktivitas produksi di perusahaan. Yang kedua, di tanggal 8 kabarkan kepada tetangga kawan-kawan semua, baik dari latar belakang apapun, apakah dia petani, nelayan, pedagang, siapapun dia, sepanjang dia orang Indonesia, sepanjang dia rakyat Indonesia, sampaikan kepada mereka, ayo kita berjuang bersama-sama agar undang-undang Omnibus Law berhasil kita batalkan, kawan-kawan. Siap? Siap? Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, kawan-kawan,
sambil kita menunggu informasi dari kawan-kawan kita di tingkat nasional yang saat ini berkoordinasi dengan informan kita yang berada di dalam DPR RI. Kawan-kawan tetap berada di sini untuk selanjutnya. Saya minta kepada Bung Sunar untuk bisa melanjutkan. Terima kasih dari saya. Salam hormat untuk aparat kepolisian, salam hormat untuk aparat TNI. Pastikan kerjasama kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kawan-kawan pimpinan pekerja serikat buruh, saya menyampaikan pandangan terkait dengan Omnibus Law. Yang kami hormati kawan-kawan Aliansi Buruh Banten Bersatu dan seluruh pimpinan, baik pengurus cabang, pengurus wilayah, dan juga seluruh pengurus tingkat perusahaan, dan juga kawan-kawan anggota buruh yang hari ini hadir untuk mengikuti aksi penolakan Omnibus Law. Aplaus buat kawan-kawan semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh bersatu! Buruh bersatu! Kalau saya teriakkan batalkan Omnibus Law, kawan-kawan menjawab jegal sampai batal. Batalkan Omnibus Law. Jegal sampai batal. Batalkan Omnibus Law. Batalkan Omnibus Law. Batalkan Omnibus Law. Baik kawan-kawan, seluruh peserta aksi penolakan Omnibus Law yang kami hormati, pada hari ini kita memulai aksi perlawanan terhadap Omnibus Law. Seperti yang sudah diinformasikan oleh para pimpinan, oleh para pengurus serikat dari masing-masing organisasi, bahwa perlawanan Omnibus Law ini harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada perlawanan Omnibus Law ini dilakukan sendiri-sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Sebab apa? Omnibus Law ini adalah sebuah kebijakan nasional tentang perubahan sebuah undang-undang yang akan diberlakukan, dan nanti semua kaum buruh dan masyarakat Indonesia ini mau tidak mau harus menjalankan undang-undang tersebut. Namun anehnya kawan-kawan, Omnibus Law yang digadang-gadang ini akan menghadirkan investor dan juga akan banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi sesungguhnya Omnibus Law ini justru menipu kaum buruh dan rakyat kecil Indonesia. Kenapa demikian? Karena salah satu klaster di dalam Omnibus Law yakni klaster ketenagakerjaan. Seperti kawan-kawan ketahui bersama, justru banyak merugikan kaum buruh. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana proses pembentukan